Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada bahasan kali ini untuk wawasan kemaritiman ya. Kali ini kita akan membahas ekonomi maritim ya. Ini akan berkaitan dengan perdagangan kemaritiman yang ada. Namun demikian, kita mencoba untuk melihat dulu bagaimana sejarah perkembangan dari ekonomi maritim ini sampai dengan perdagangan ataupun sampai dengan kegiatan ekonomi maritim yang ada sampai saat ini ya. Kalau kita lihat sebenarnya sejarah perkembangan tentang wawasan Nusantara itu sebenarnya mendukung negara maritim. Sehingga memang ini didasari oleh perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara yang memang menjadi tolok ukur perkembangan peradaban manusia, khususnya perkembangan ekonomi manusia. Karena ketika manusia sudah mulai mengenal armada pelayaran misalnya, mencoba untuk berkiprah atau mencoba untuk mencari daerah-daerah yang di luar daerahnya untuk sekedar mencari sumber daya yang lebih besar atau sekedar untuk melakukan perdagangan antar pulau. Namun dengan perkembangan yang pesat, perkembangan yang sangat luar biasa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dikembangkan oleh manusia yang berkaitan dengan perdagangan ini sendiri, sehingga kapal-kapal besar tercipta, ya kapal-kapal besar yang mengangkut lebih banyak orang, lebih banyak barang itu kemudian lalu lalang di samudra, ya kemudian singgah ke beberapa daerah-daerah yang kemudian dianggap memiliki sumber daya atau sekedar transit pada suatu daerah untuk melakukan perdagangan. Ya, jadi ketika perdagangan berkembang dan kemudian menjadikan tukar menukar barang, tukar menukar fasilitas dan sebagainya, kemudian perkembangan peradaban itu kemudian terus berkembang dan akhirnya manusia kemudian bisa menguasai teknologi lebih jauh lagi untuk kemudian mendapatkan sumber daya yang lebih luas ya. Kalau kita lihat, saya sudah jelaskan yang lalu bagaimana perkembangan pelayaran di Nusantara yang menjadikan negara kita sebagai suatu kawasan wawasan Nusantara yang luas dengan laut yang betul-betul hamparannya sangat luas, menjadikan peradaban perkembangan kemaritiman itu cukup pesat, ya dari mulai Sriwijaya, kemudian saya jelaskan yang lalu juga bagaimana Gajah Mada, kemudian juga di bagian timur bagaimana Sulawesi Selatan khususnya Bone, di Buton, kemudian di Jawa itu perkembangan peradaban kemaritiman terus berkembang, mencari sumber daya yang ada dan kemudian mencari daerah-daerah baru untuk kemudian bisa dijajah dan kemudian mencari sumber daya yang lebih luas lagi untuk kesejahteraan ya. Perkembangan ini membutuhkan teknologi dan membutuhkan perkembangan ya infrastruktur termasuk kapal ya dan pelabuhan misalnya ya. Dan ya ini adalah gambar dari perkembangan bagaimana Sulawesi Selatan betul-betul mengembangkan pinisi untuk kemudian menjelajah laut samudera, dan ini betul-betul dengan kapal-kapal ini bukan hanya perdagangan antar pulau di Indonesia tapi bahkan ke luar negeri ya itu. Kalau kita lihat lebih jauh lagi deh yang di Asia ini adalah gambaran perdagangan antar pulau yang ada, yang memang ini adalah kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan ya, itu pusat kekuasaan dari Sriwijaya yang masuk ke teluk yang antara Sumatera ya, dan memang Malaka ya, yang ini kemudian menjadi cikal bakal perkembangan perdagangan dunia yang menjadikan perekonomian di Indonesia khususnya di Malaya itu sangat sangat pesat sekali, sehingga ini juga bukan hanya mencakup daerah Melayu dan kemudian Sumatera, tapi kemudian masuk ke Jawa ya, masuk ke Jawa. Dan ini adalah kalau kita lihat jangkauan perdagangan yang diandalkan untuk perdagangan maritim itu Sriwijaya misalnya sangat-sangat luas ya, mereka sampai ke beberapa kota-kota besar, dan ini merupakan suatu menggunakan armada-armada yang cukup kuat ya untuk kemudian menjadikan perkembangan dari kerajaan ini sangat luas ya. Ini yang saya sampaikan yang lalu. Atau kalau kita bisa lihat ini deh ya, kalau kita lihat ini yang jingga misalnya, ini adalah bagaimana
jalur dari ekonomi belt ya, dan kemudian yang merah adalah ekonomi road. Ini adalah jalur perdagangan maritim dunia yang kemudian salah satu yang sangat strategis itu adalah di Indonesia ya, tentu masuk ke Selat Malaka, kemudian juga singgah di Aceh ya, kemudian ini dari Cina ya masuk ke ini adalah jalur-jalur perdagangan yang kemudian menjadikan negara-negara seperti Indonesia, Sri Lanka itu masuk dalam jalur perdagangan dunia. Kalau kita lihat lagi, yang lalu juga saya sudah jelaskan yang bagaimana UNCLOS. Jadi sebenarnya mata kuliah ini berkaitan terus antara pertemuan satu dengan yang lainnya, karena kalau kita bicara tentang wawasan kemaritiman, itu kita bicara keterkaitan mulai dari sejarah perkembangan kemaritiman itu sendiri, sampai pada perkembangan ekonomi dan perkembangan wilayah, serta sumber daya, ekonomi, juga ilmu dan teknologi ya. Ini yang saya jelaskan misalnya dari saya freshkan lagi ya dari pencanangan dari deklarasi Juanda, dan kemudian itu disahkan dengan United Nations Convention on Law atau UNCLOS 1982. Kemudian ini yang menjadi rujukan adalah peningkatan wilayah sebenarnya. Luas laut itu menjadi sangat luas, kemudian itu memacu perkembangan ekonomi Indonesia yang kemudian juga memacu ekonomi penghasilan atau devisa negara kita. Kemudian dari potensi sumber daya ini ya, jadi banyaknya luasnya sumber daya yang ada itu sebenarnya memacu ekonomi kita. Karena potensi dan sumber daya yang ada, khususnya kemaritiman, itu kita punya potensi sangat luas. Ya, laut kita yang sangat luas, dan kemudian sumber dayanya sangat banyak, sumber daya perikanan ya, baik itu perikanan skala kecil maupun perikanan industri, itu sebenarnya adalah pemacu ekonomi maritim Indonesia ya, karena ya kita tinggal di pulau-pulau yang kemudian sangat berhubungan dengan laut, yang mempunyai akses yang sangat luas dengan laut, dan ini juga yang akan menjadikan kekuatan ekonomi bangsa kita cukup bagus. Ya, bukan hanya kekuatan perdagangan antar pulau yang kemudian membawa barang-barang besar sebenarnya, tapi kemudian kekuatan perikanan, kekuatan sumber daya transportasi, kekuatan nelayan, kekuatan ekonomi kecil, itu sebenarnya memacu kekuatan ekonomi lebih besar dan akan memacu kekuatan ekonomi yang mapan untuk negara kita ya, karena ekonomi maritim itu dibangun dari dua hal. Yang pertama adalah potensi kawasan yang hamparannya luas dan kemudian menjadikan dia sebagai transportasi, dia sebagai sumber daya yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan optimal, wadah budidaya dan wadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya yang alami yang ada di bawah laut berupa ikan non ikan yang kemudian itu bisa diambil, bisa dieksploitasi, dan termasuk sumber daya mineral dan lain-lain yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan negara ya, dan merupakan kekuatan nasional. Jadi kedua kekuatan ini sebenarnya kawasannya dan sumber dayanya itu merupakan satu potensi yang sangat besar untuk ekonomi maritim nasional kita ya gitu. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025 itu mengamanatkan 8 misi pembangunan, diantaranya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Wujud ini, implementasi ini adalah membuat kekuatan besar sebenarnya bagi pembangunan kemaritiman kita, misalnya infrastruktur kelautan yang menunjang ekonomi maritim itu, karena saya sudah jelaskan juga yang lalu bahwa ketika kita bicara tentang perdagangan, ketika kita bicara tentang ekonomi maritim, kita tidak akan pernah luput dari pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur itu sangat-sangat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi maritim kita. Kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana pembangunan dermaga misalnya yang membutuhkan investasi sangat besar, itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena kapal-kapal tidak akan bisa sandar dengan baik kalau tidak ada pelabuhan yang baik. Sehingga memang dengan adanya pencapaian dari penetapan dari rencana pembangunan jangka panjang kita, yang kemudian salah satunya adalah bagaimana
negara kita mewujudkan kekuatan ekonominya, maka infrastruktur kelautan itu menjadi harga mati ya. Infrastruktur yang diamanatkan misalnya pembangunan beberapa fasilitas kelautan, dan itu merupakan satu kekuatan ekonomi yang kemudian bisa mendorong kekuatan-kekuatan besar, karena kita sangat ketahui lah bahwa dua kekuatan besar kawasan dan sumber daya itu bisa menghasilkan devisa yang sangat luar biasa kalau ditata dengan baik ya. Kita berharap sebenarnya pembangunan kemaritiman yang luas dengan kekuatan yang ada itu bisa menjadikan negara kita jauh lebih baik dari sekarang ini. Cuman memang ya kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur kelautan kita belum terlalu optimal, sehingga banyak baru-baru misalnya ada anggota dewan yang di Maluku yang memprotes kementerian kemudian tidak membangun dermaga perikanan misalnya. Itu kan suatu ironian negara kita yang banyak sumber dayanya tapi kemudian kompensasi dari keberadaan sumber daya itu tidak optimal dipacu untuk kemudian meningkatkan ekonomi kita. Banyak pembiayaan memang yang dilakukan, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat pembiayaan itu bisa merupakan suatu investasi besar untuk pembangunan kelautan kita. Dan bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena sumber daya kelautan itu adalah sumber daya yang terus bisa dimanfaatkan sepanjang tahun dan kalau kita bilang sustainable, ya itu. Oke, saya memperkuat lagi ya tentang bagaimana ekonomi maritim kita itu yang dibentuk dari awal ya sejak kerajaan-kerajaan dulu dan kemudian sampai saat ini ya. Kalau kita lihat Selat Malaka dan beberapa alur pelayaran yang terdapat di perairan Indonesia itu merupakan garis penghubung ya, garis penghubung laut ya, atau orang bilang sea lines of communication serta sea lines oil trade. Jadi perdagangan antar pulau ya, antar benua itu yang efektifnya itu melalui Selat Malaka. Dan ini sebenarnya ini adalah konsep perdagangan maritim yang dulu, yang kemudian itu masuk mulai dari Afrika kemudian ke Asia, itu pasti lewat Selat Malaka. Dan ini adalah kalau kita bilang sea highway sebenarnya. Karena memang ini adalah rute perdagangan mulai dari kekuatan ekonomi Cina itu dibangun dengan kemaritiman yang ini, dan itu melalui atau melintasi Selat Malaka sebagai satu selat yang sangat-sangat strategis untuk kemudian menjadikan pusat-pusat perdagangan. Dan ini memang potensial sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun ya yang namanya jalur-jalur perdagangan baik yang untuk antar pulau, antar negara, baik itu minyak, kemudian kapal-kapal yang besar, ya kapal-kapal perdagangan besar, kapal tanker yang besar, itu selalu pasti melalui wilayah ini. Dan kalau kita bisa lihat lagi, ini merupakan prioritas pembangunan yang kemudian menjadi suatu dasar pengembangan dari ekonomi maritim dunia yang berimbas pada ekonomi maritim Indonesia ya itu. Saya tidak akan jelaskan lagi tentang yang lain-lain karena kita akan menjadi yang saya akan gambarkan adalah bagaimana jalur dari alur perairan dunia ini atau garis penghubung laut ini itu melalui Indonesia, khususnya di Selat Malaka, yang salah satunya memacu ekonomi maritim kita ya, sehingga sebenarnya banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari perdagangan antar negara yang melalui laut, yang melalui kekuatan kemaritiman ini sendiri ya itu. Kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya, sehingga pencanangan kawasan tol laut misalnya, tol laut dunia yang menjadikan negara Indonesia sebagai satu negara yang dilewati itu sangat-sangat strategis lagi. Sehingga konsep tol laut yang ada di dalam negara kita ya bukan hanya misalnya masuk ke Selat Malaka misalnya dari Batam Belawan, kemudian itu kemudian juga masuk ke Tanjung Priuk. Jadi kalau kita lihat konsep tol laut negara kita yang memang konsepnya itu adalah konsep nasional, itu mulai dari Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, dan Sorong. Ini adalah 6 pelabuhan besar yang kemudian akan dilewati oleh kapal-kapal perdagangan antar pulau negara kita, dan ini menjadikan imbasnya kepada perdagangan negara kita yang cukup luas ya.
Ini jalur strategis yang kalau kita bisa lihat di Indonesia, mulai dari Belawan kemudian sampai Sorong itu merupakan jalur strategis perdagangan negara kita yang kemudian itu imbas dari tadi yang saya kemukakan tadi ya. Atau kalau Anda bisa lihat lagi ini adalah kemudian rancangan arsitektur dari Tol Laut Indonesia ya. Ini ada beberapa, ini pembangunan, makanya saya bilang di awal tadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah pembangunan dari infrastruktur kelautan. Dan kalau kita lihat memang ada sekitar 67 pelabuhan apa namanya yang tipe SSS ya. Jadi kalau kita lihat ini memang yang warna apa namanya warna merah misalnya ada pelabuhan utama dengan jalur tol laut ya, yang warna merah yang ini ya yang saya jelaskan di awal tadi ya, ini dari melalui 6 pelabuhan besar utama, dan kemudian sebenarnya ada jalur-jalur kecil lainnya, jalur singkat lainnya yang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Jadi yang merah ini adalah pelabuhan-pelabuhan utama ya, itu ada 24 ya. Jadi apa namanya jalur penghubung. Jadi semua jumlah pelabuhan yang ada baik utama, pengumpul dan pengumpan itu ada sekitar 67. Dan ini sebenarnya masih sangat kurang ya, ini sangat kurang karena kekuatan kita sebenarnya itu harus jauh lebih apa namanya lebih besar lagi dan lebih lengkap lagi untuk kemudian menjadikan kawasan kita itu bisa lebih bangkit dia punya ekonomi kemaritiman kita ya itu. Kalau maksanya saya jelaskan lagi ya, ini adalah ada 24 pelabuhan utama, 36 pelabuhan pengumpul dan ada 7 pelabuhan pengumpan. Ya, ini yang kemudian menjadikan titik-titik sentra dari pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi maritim Indonesia. Karena ekonomi maritim Indonesia itu dibangun dari perdagangan dan pengambilan sumber daya. Tapi yang saat ini yang saya ingin kemukakan pada Anda adalah jalur-jalur perdagangan antar pulau, dengan baik itu pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil, yang kemudian ini menjadikan apa ya jalur-jalur ekonomi lah bagi negara kita. Lebih jauh lagi kalau Anda lihat ya, ini saya coba gambarkan ya konsep tol laut yang kemudian aktualisasi dari tol laut dan apa namanya tol laut di kita ya, jadi pusat di Surabaya ya, di Tanjung Perak ya, itu memang kemudian menjadi pelabuhan yang diusahakan, dan kemudian ini adalah jalur-jalur yang ada ya, mulai dari apa ya masuk ke Makassar lewat ke Bau-Bau. Ini adalah jalur karena ini sebenarnya kalau kita bisa lihat ini dari Departemen Perhubungan kan ada jalur transportasi laut yang ada ya. Kalau kita lihat di beberapa daerah-daerah itu sudah dilalui oleh ini kapal-kapal perdagangan atau kapal-kapal pelayaran yang kemudian memacu ekonomi lokal yang cukup kuat. Makanya aktualisasi dari tol laut di Indonesia itu lebih banyak kepada Indonesia Timur, yang kemudian itu bisa meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia Timur ya itu. Kalau kita lihat lagi ya dalam kerangka ekonomi kelautan kita ya, itu paling tidak ada 7 spektrum strategi sektor kelautan atau ekonomi maritim kita. Yang pertama itu pembangunan perikanan. Karena perikanan itu adalah satu apa ya sektor yang sangat-sangat menjanjikan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan kita, ikan dan non ikan yang sangat banyak, baik untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ya. Itu kegiatan perikanan yang seperti Anda ketahui bahwa banyak sekali sumber daya yang menggerakkan ekonomi pesisir, menggerakkan ekonomi di lepas apa namanya di dekat perkotaan maupun di pedesaan, baik itu masyarakat kota maupun masyarakat desa yang tinggal di daerah pesisir, itu merupakan suatu kegiatan-kegiatan vital dan itu menggerakkan ekonomi pedesaan. Ya, masyarakat bisa budidaya rumput laut dan itu sektor perikanan. Masyarakat bisa menangkap ikan, masyarakat bisa membudidayakan ikan, masyarakat bisa mengolah sumber-sumber daya perikanan. Karena tapi ingat bahwa perikanan yang dimaksud adalah perikanan yang menurut undang-undang. Perikanan menurut kata per kata kalimatnya kan betul-betul mengandung kata ikan. Tetapi kalau menurut perikanan itu semua sumber daya baik ikan maupun non ikan yang ada. Ya, yang kalau di undang-undang itu termasuk ya rumput laut itu termasuk ikan sebenarnya, perikanan masuk, terumbu karang termasuk perikanan, mangrove termasuk perikanan, semua sumber daya kelautan ya, sumber daya kelautan yang ada di bawah laut ya, itu semua masuk dalam sumber daya perikanan. Ya, baik ini diusahakan oleh masyarakat maupun industri ataupun sektor lain
yang kemudian memanfaatkan sumber daya itu. Yang kedua pariwisata bahari ya. Pariwisata bahari itu adalah salah satu sektor yang sangat-sangat strategis untuk kemudian dikembangkan dengan baik ya. Kita mengenal beberapa lokasi-lokasi strategis pariwisata laut kita misalnya, ada di Bunaken misalnya, atau ada di Takabonerate misalnya, dan yang paling penting misalnya ada di Wakatobi misalnya. Itu adalah pembangunan pariwisata maritim yang kemudian bisa mendorong ekonomi kemaritiman kita. Bali memang mengembangkan pariwisata daratan, tapi kemudian juga beberapa mengembangkan pariwisata lautan. Ya, ada beberapa misalnya daerah-daerah spot-spot diving misalnya, ada spot-spot jalan kemudian melihat ikan misalnya. Jadi ini yang saya maksud dengan salah satu apa namanya 7 sektor itu sendiri ya. Salah satu dari keduanya itu pariwisata bahari. Pariwisata bahari itu adalah salah satu kegiatan ekonomi kreatif yang kemudian sustainable ya, dikelola sumber dayanya tidak pernah habis, tapi kita menghasilkan uang terus. Masyarakat atau orang-orang akan datang pada satu wilayah itu dan kemudian akan menyaksikan keindahan wilayah dan pergi. Dia membawa uang dan pergi sebenarnya. Jadi salah satu sektornya pariwisata ya. Kemudian yang ketiga adalah pertambangan dan energi kelautan ya. Banyak sekali sumber daya mineral kita ya, pertambangan kita yang kemudian ini atau misalnya energi kelautan kita sebenarnya walaupun memang belum terlalu optimal kita manfaatkan energi arus misalnya, gelombang, pasang surut, itu negara-negara lain sudah manfaatkan dengan optimal. Cuman memang sebenarnya ini apa ya, dalam kerangka ekonomi kelautan kita, ekonomi maritim kita, itu pertambangan adalah salah satu faktor yang perlu sangat diperhatikan ya. Karena ya walaupun memang dia tidak bisa di renewable, tidak bisa di apa namanya dikembalikan, tetapi kemudian merupakan satu kekuatan. Saat ini juga sebenarnya kalau kita lihat pertambangan di pesisir ya, itu sudah sangat baik dan menghasilkan kekuatan ekonomi kita yang luar biasa. Ya, karena pertambangan dan energi kelautan ini adalah salah satu sektor ekonomi yang cukup kuat. Di samping kuat sebenarnya juga memang besar dia. Karena ya kita bisa tahulah bahwa hampir semua negara membutuhkan mineral-mineral yang kemudian untuk pembangunan industri mereka. Ketika industri ini berkembang sebenarnya itu memerlukan energi sumber daya mineral dan energi yang kemudian itu menjadikannya bisa lebih berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah industri maritim. Ya, kalau kita lihat industri maritim kita, ya ada beberapa industri-industri yang bergerak di sektor kelautan dan memang itu di Indonesia sudah mulai berkembang dengan baik ya. Walaupun memang kita sadar bahwa ini membutuhkan investasi yang besar, tapi kemudian perkembangan dari industri maritim itu merupakan salah satu sektor pengembangan kelautan yang cukup. Karena industri maritim ini akan sebenarnya di samping menstimulasi juga sebenarnya ada menguatkan sebenarnya ekonomi maritim yang lainnya ya. Banyak industri-industri yang terkait dengan perikanan, industri yang terkait dengan pertambangan, atau industri yang terkait dengan pangan, industri yang terkait dengan berbagai macam hal yang itu ada di laut atau di pesisir dan kemudian itu dikategorikan sebagai industri-industri maritim. Kemudian transportasi laut ya, transportasi laut ini lebih kepada perdagangan antar pulau yang saya sudah jelaskan tadi, yang jelas memang transportasi laut di kita itu Indonesia adalah salah satu kegiatan ekonomi strategis ya, kapal-kapal pelni, kapal-kapal pelayaran di Sulawesi Tenggara saja di kita itu jalur antar pulau kita, antar kabupaten kita itu yang masih utama adalah transportasi laut. Kita kemudian ke daerah-daerah seperti di Muna, ke Bau-Bau misalnya, atau ke Wani misalnya, itu masih mengandalkan transportasi laut. Dan ini adalah salah satu kerangka ekonomi kelautan yang cukup kuat. Itu belum lagi daerah-daerah lain, karena kan kita dari negara kepulauan. Di awal sudah jelaskan ketika kita bicara tentang negara kepulauan, yang paling penting adalah bagaimana model transportasi laut ini bisa bergerak dengan baik. Ya itu. Kemudian pembangunan kelautan. Ya, bangunan kelautan ini termasuk pelabuhan-pelabuhan, termasuk infrastruktur lainnya ya, bisa saja sebenarnya bangunan kelautan ini adalah salah satu misalnya yang berkaitan dengan bangunan-bangunan budidaya laut misalnya, atau bangunan-bangunan pelabuhan misalnya, atau apa saja ya. Kemudian yang ketujuh adalah jasa kelautan. Ya, jasa kelautan ini ya terkait sebenarnya dengan beberapa, baik itu industri, transportasi, pariwisata, perikanan, itu juga salah satunya keterkaitannya, karena dalam jasa kelautan itu ada salah satu aspek-aspek yang kemudian bisa berkembang. Yang bisa saat ini ditambahkan adalah digital kelautan, ekonomi digital kelautan misalnya. Itu memang walaupun memang dia
apa namanya, sumber dayanya di laut, tapi kemudian pengembangan industri digital kelautan ini bisa menjadi salah satu pemicu pengembangan ekonomi kita, karena salah satu apalagi misalnya musim pandemi sekarang ini ya, yang sangat orang bekerja di rumah dan industri-industri banyak yang kemudian tidak bisa kontak fisik, kemudian itu berkembang dengan di dunia maya, kemudian industri kelautan ini kemudian sangat-sangat besar sekali bisa mengembangkan. Sebenarnya juga yang paling penting yang bisa kita masukkan sebenarnya adalah ilmu pengetahuan atau teknologi kelautan ya. Karena teknologi kelautan itu akan menunjang hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi kelautan di atas. Tapi tentu kalau kita lebih spesifikkan, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, transportasi, bangunan kelautan dan jasa kelautan memerlukan satu teknologi kelautan itu sendiri ya itu. Oke, kemudian berdasarkan data pendapatan domestik bruto kita, ya misalnya itu lapangan-lapangan usaha di bidang kelautan memiliki pertumbuhan ekonomi, perikanan, angkatan laut, yang angkatan sungai, pengalian minyak ini yang ada ya. Oke, saya kira di akhir dari presentasi saya ingin memberikan gambaran ini hanya sebagai informasi tentang kelautan yang ada, dan saya kira ini walaupun memang data lama tapi kemudian menjadikan gambaran bahwa bagaimana pembangunan ekonomi maritim kita yang kemudian bisa menjadikan sumber daya kita baik lokal maupun internasional memberikan harapan baru bagi ekonomi maritim kita, karena kita negara kepulauan ya, negara kepulauan itu dihubungkan dengan pelabuhan, dihubungkan dengan koneksitas kelautan yang harus atau wajib memadai, dan ini betul-betul akan bisa meningkatkan ekonomi maritim kita ya itu yang bisa saya sampaikan lah ya untuk semuanya. Anda bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi dengan cukup membrowsing beberapa informasi